penyusun satu manusia baru, Kristus yang al-wasi, dan al-muhid yang menggantikan kebudayaan. Saya bertanya-tanya dulu ya, bagaimana Kristus ini bisa menggantikan kebudayaan kita ya. Karena kebudayaan kita itu adalah kehidupan di bawah sadar kita atau kehidupan tanpa sadar yang kita lakukan. Artinya ini adalah satu kehidupan yang spontan, kehidupan yang otomatis kita nyatakan di dalam penghidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ini pertanyaan ini harus kita jawab ya. Bagaimana kita bisa mengekspresikan Kristus bukan mengekspresikan kebudayaan kita. Nah, jawaban dari pertanyaan ini di berita 3 ini ya, bahwa hanya dengan kita disusun oleh Kristus, hanya dengan kita digantikan oleh Kristus yang al-muhid dan al-wasi, baru kita bisa mengekspresikan Kristus. Ya, saudari, sudah sering kita mengatakan ya bahwa kebudayaan itu kita ekspresikan tanpa sadar ya. Kita nggak perlu fokus sekali, kita nggak perlu berpikir sekali mati-matian untuk menyatakan kebudayaan kita. Tanpa sadar, di bawah sadar kita bisa mengekspresikan itu. Sebenarnya penelitian sudah memberikan itu ya, memberikan analisa itu ya. Jadi manusia itu punya dua pikiran, namanya conscious mind, satu subconscious mind. Ya, 90% itu adalah subconscious mind, 5% atau 10% itu adalah conscious mind. Jadi boleh dikatakan sepanjang hidup kita berpikir itu sebenarnya hanya 5-10%. Yang 90% atau 95% bisa juga, tergantung orangnya, itu kita di bawah sadar. Nah, sama dengan kebudayaan kita itu. Nanti kita lihat ya ayatnya, Tuhan benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu melatih ini ya. Di Kolose pasal 3 ayat 10 dikatakan bahwa Kristus adalah semua dan di dalam semua. Kristus adalah, ini berarti satu penyusun ya. Kristus adalah ya, berarti Kristus adalah semua di dalam semua. Jadi Kristus ini adalah semua di dalam semua manusia baru. Nah, ini ada dua hal ya, kita harus hati-hati ya, bahwa Kristus itu adalah yang menyusun manusia baru, tetapi dia memerlukan manusia. Jadi jangan sampai kita mengatakan Kristus itulah semua, di dalam semua, tidak perlu manusia. Nah, karena di dalam semua itu, berarti di dalam kita, di dalam manusia baru, berarti Kristus itu memerlukan manusia. Nah, saudari, Kolose pasal 3 ayat 10 itu adalah satu dasar mengatakan bahwa Kristus adalah unsur penyusun manusia baru. Ya, oke? Nah, bagaimana tadi kita menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya? Bagaimana kita bisa menggantikan kebudayaan kita ini yang tanpa sadar ini? Nah, kita perlu mengambil Kristus ya, menerima Kristus, menikmati Kristus sebagai apa tadi? Unsur penyusun manusia baru. Di Kolose pasal 3 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini diperbarui ya, kita ini mengenakan manusia baru, diperbarui kepada pengetahuan yang penuh menurut gambar penciptanya. Ya, kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi di sana dikatakan kita ini diperbarui. Diperbarui berarti itu sama dengan bertumbuh. Bertumbuh kepada siapa? Kepada pengetahuan yang penuh akan gambar penciptanya. Di sini bukan berarti kita pengetahuannya bertambah ya, terus kita bertumbuh. Bukan. Di sini dikatakan ketika kita bertumbuh di dalam manusia baru ini, diperbarui dalam manusia batin kita, itu mengarah kepada pengetahuan yang penuh akan gambar pencipta kita. Artinya apa? Semakin kita bertumbuh, kita akan semakin serupa dengan gambar Allah. Ya. Jadi saudari, kita perlu melihat ini. Ya, kita perlu melihat ini bahwa
saya perlu bertumbuh, ya, saya perlu diperbarui dari sehari ke sehari. Nah, dalam pengalaman bagaimana? Nah, ada beberapa orang dalam penghidupan gereja ya, satu kebenaran kita sampaikan, dia tidak paham. Tetapi ada juga sekelompok orang, kita sampaikan satu kebenaran, dia paham. Ini sebenarnya adalah masalah pertumbuhan. Pertumbuhan manusia batiniah. Atau kita secara pribadi ya, contohnya mengenai manusia baru ini. Saya sekitar 10 tahun yang lalu ya, ini saya tidak begitu mengerti, ya, tidak begitu paham. Bahkan seolah-olah di batin saya itu ada opini ya, ngapain kita menggantikan kebudayaan kita ya. Ini terjadi bawah sadar, bagaimana kita bisa menggantikan ini. Selalu ada pergumulan. Tapi terakhir-terakhir ini saya mulai memahami. Ya, berarti saya merasakan, puji Tuhan, berarti saya mulai bertumbuh ya, bertumbuh dalam manusia batiniah saya, di dalam manusia baru. Nah, kita perlu bertumbuh di dalam hayat. Nah, ini yang perlu kita tekankan bolak-balik ya. Ketika kita bertumbuh sampai atau kepada, sana kata-katanya diperbarui kepada pengetahuan yang penuh akan pencipta kita. Berarti kita memiliki gambar yang serupa dengan Allah. Ini terdapatkan melalui pertumbuhan. Oke? Nah, sekarang bagaimana supaya bertumbuh? Bagaimana supaya mendapatkan unsur penyusun manusia baru ini? Nah, ini dulu minggu lalu kita sudah menjelaskan bahwa di dalam Kristus kita berakar. Ya, berarti kita inilah tanaman hidup di dalam Kristus. Ya. Nah, kalau kita lihat tanaman yang sekitar kita itu akarnya di bawah. Ya. Kalau kita di dalam Kristus, akar kita itu ke atas. Maka Kolose 2 pasal 2 ayat 7 mengatakan, kamu berakar di dalam Dia, ya. Berakar di dalam Kristus. Nah, Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 mengatakan, carilah hal-hal yang di atas di mana Kristus ada. Nah, kalau kita sandingkan dengan Kolose pasal 2 ayat 7 tadi, berakar di atas Kristus. Berarti Kristus adalah tanah kita, ya, di mana kita bisa meresap segala kekayaan Kristus. Unsur-unsur hara yang ada di dalam Kristus, kalau boleh kita mengatakan itu. Ada unsur makro, ada unsur mikro, Kristus yang kita serap. Nah, di Kolose pasal 3 itu dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Di Roma pasal 8 ayat 6 mengatakan apa? Letakkanlah pikiranmu di atas roh. Ya. Terus Matius 6 ayat 3 mengatakan, carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Ya. Jadi saudari, ini kalau kita sambungkan, ya, Tuhan sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita, benar kamu ada pikiran bawah sadar, benar kamu ada kebudayaan yang kamu lakukan tanpa sadar. Tetapi ingat, kamu punya hati yang mencari, ya, mencari Tuhan, ya, Tuhan yang di atas, ya, dan juga meletakkan pikiran kita di atas roh. Nah, sekarang Tuhan itu ada di dalam roh kita. Jadi letakkanlah pikiranmu di atas roh, itu sama dengan mengatakan carilah hal-hal yang di atas di mana Kristus ada. Atau letakkanlah pikiranmu di atas roh. Atau boleh mengatakan pikirkanlah hal-hal di atas. Inilah caranya kita bertumbuh. Ya. Jadi kalau mau bertumbuh di dalam manusia baru, ya, kalau mau diperbarui manusia batinnya kita, kalau kita mau diserupakan ke dalam gambar pencipta kita, kalau kita mau diselamatkan dari kebudayaan kita, supaya kita setiap hari, ya, tidak hidup oleh bawah sadar, tanpa sadar, kita perlu meletakkan pikiran kita di atas roh. Kita perlu memikirkan hal-hal yang di atas. Amen. Ini caranya. Jadi kalau memikirkan, kalau mencari, kalau meletakkan, berarti itu dilakukan dengan sadar. Amen. Bukan tanpa sadar. Jadi saudari, ya, misalnya hari ini kita menuntut Tuhan, ya, perlu dengan kesadaran kita datang kepada Tuhan, ya, pikiran kita set, ya, kita pikirkan hal-hal yang di atas. Oh Tuhan Yesus, saya berakar di atas Tuhan, ya. Jadi
kalau kita pakai gambaran tadi, tanaman itu akarnya di atas, atas itu adalah Kristus. Ya, jadi akar kita jangan di bumi. Kalau kita akarnya di bumi, ya, yang kita serap adalah unsur-unsur bumi. Kalau kita akarnya di atas, yang kita serap adalah Kristus yang duduk di atas tahta itu. Nah, dengan cara demikianlah ketika kita menyerap unsur-unsur Kristus, menyerap kekayaan Kristus, maka kita digantikan oleh Tuhan secara metabolis. Ya, jadi kalau kita belajar tanaman ya, ini saya melihat kita semakin mengerti bagaimana Kristus menyusun kita, menyusun ulang kita. Jadi saudari, kalau kita hanya meronta ya, kita hanya bergumul, misalnya kita akan pasti gagal lagi. Tidak akan ada kemajuan. Paling kita ngaku dosa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan, hari ini saya tidak mengekspresikan Dikau. Besok pasti jatuh lagi. Kenapa? Karena tidak ada unsurnya yang bertambah. Tidak ada Kristusnya yang bertambah. Tidak ada pembaruan di dalam manusia batini kita. Nah, bebannya adalah di sini. Ya, jadi saudari, kita perlu melakukan ini. Nah, makanya di Kolose pasal 3 ayat 15, Kristus itu menjadi juri di dalam hati kita. Atau Kristus itu menjadi pendamai di dalam hati kita. Kenapa saudari? Karena kita itu sering bergumul. Kita itu sering meronta. Kita itu sering beropini. Tuhan, kok bisa begini Tuhan? Tuhan, aku nggak bisa melepaskan kebudayaanku. Tuhan, aku hidup mengalir saja. Saya begini saja. Ya, kan saudari, dia menjadi juri kita. Dia mendamaikan kita. Ketika kita mencari hal di atas, ketika kita memikirkan hal di atas, ketika kita meletakkan pikiran kita di atas roh, pasti ada pergumulan. Pasti ada perontaan. Kita kembali kepada Tuhan. Tuhan, Dikaulah juri saya. Tuhan, Dikaulah yang meredakan opiniku. Tuhan, Dikaulah yang meredakan pergumulanku. Nah, saudari, semakin orang mengasihi Tuhan, ya, kalau dia tidak mengambil Kristus sebagai juri dia, sebagai wasit di dalam batin dia, pasti akan banyak opini. Banyak opini, banyak pendapat, ya. Gereja mungkin punya program, ya, punya permintaan, meronta, ya, beropini, ya, berpendapat. Kan saudari, dalam manusia baru ini, ya, memang tidak mudah, ya, tidak mudah untuk diselamatkan dari kehidupan bawah sadar kita. Tidak mudah. Tidak mudah, ya. Kebiasaan kita, ya, yang baik, ya, jangan yang jelek, ya. Kalau yang jelek kita nggak usah ngomong di sini karena topiknya adalah kebudayaan. Kebiasaan kita yang baik, ya, yang bertentangan dengan Kristus, itu kita lakukan tanpa sadar. Ya, ini yang berbahaya. Jadi saudari, kita perlu melatih ini, ya, melatih pikiran kita untuk memikirkan yang di atas, ya. Terus melatih hati kita untuk mencari hal-hal yang di atas. Jadi ada hati kita, ada pikiran kita, juga meletakkan pikiran kita di atas roh kita. Nah, inilah caranya untuk menyesap, ya, meresap unsur-unsur Kristus ini. Nah, semakin unsur Kristus masuk di dalam kita, nah, kita pasti akan diserupakan dengan gambar pencipta kita. Jadi saudari, bebannya dari sini, ya, saya merasakan ketika kita berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam hayat, ya, dengan spontan, nah, dengan otomatis lagi, ya, Kristus itu akan menggantikan kebudayaan kita. Jadi nanti tanpa sadar juga, atau di bawah sadar juga, kita akan mengekspresikan Kristus. Jadi kalau dalam pengalaman, ya, dalam prakteknya, kebudayaan, Kristus, itu sama-sama bisa mengambil alih hidup kita. Dan juga sama-sama bisa terekspresi di bawah sadar kita. Ya. Contoh, ya, kalau seorang senang makan ikan, ya, ikan semua, ya, orang sana pasti bau ikan, karena tiap hari makan ikan, ya. Jadi apa yang kita nikmati, apa yang masuk ke dalam dirinya, yang meresapi dirinya, dia itu akan diekspresikan di dalam bentuk perawakannya tanpa sadar. Contoh lagi, ya, anak-anak sekarang itu kan cepet-cepet sekali gede-gede, ya. SMP besar seperti ini, ya, SD besar bener.
Zaman saya itu tidak ada anak-anak yang sebesar itu dengan umur segitu. Kenapa? Karena makanannya berbeda. Makanan kalian tuh banyak mengandung susu, banyak mengandung kalsium, ya. Jadi ini membantu pertumbuhan. Lain lagi sekarang makan ayam, ayamnya apa itu? Ayam suntikan. Itu banyak antibiotiknya, banyak hormon pertumbuhan, cepat sekali besarnya. Itu apa? Beda yang dimakan, beda yang masuk ke dalamnya. Itu ekspresinya juga beda, perawakannya juga berbeda. Nah, gambaran ini yang akan membantu kita bahwa ketika kita makanannya berbeda, ketika unsur-unsur yang masuk ke dalam kita itu berbeda, perawakan kita berbeda, ekspresi kita berbeda. Itu tanpa sadar kita ekspresikan. Misalnya kita lagi senang dolan misalnya, main ke Bandung, ya. Di sana ada apa? Ada kita nikmati mungkin makanan yang enak, permainan yang enak. Apa yang terjadi? Otomatis kita akan cerita itu. Kita pulang ke Solo, kita akan menceritakan, wah di Bandung ada tahunya yang enak, tahu susu misalnya. Atau di Bandung ada apa lagi? Ada bajigur yang enak. Kita ceritain. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam kita, menjadi susunan kita, bahkan menjadi ekspresi kita. Nah sama, Kristus pun demikian. Semakin kita menikmati Dia, semakin kita berakar di atas Kristus, menyesap unsur-unsur Kristus, gak usah ngambil pusing. Pasti kita akan menyatakan Dia. Pasti kebudayaan kita bisa digantikan. Nah inilah yang perlu kita lakukan. Nah, jadi saya memberikan contoh-contoh sedemikian ya, supaya apa? Kita bisa memahami lebih jelas ya. Dan saya juga merasakan inilah keperluan kita. Jadi tidak usah fokus kepada kebudayaan. Bagaimana saya bisa melepaskan kebudayaan? Jangan. Fokusnya adalah bagaimana saya berakar di atas Kristus. Bagaimana saya bisa menyesap kekayaan Kristus. Bagaimana unsur mikro Kristus ini, unsur makro Kristus ini masuk ke dalam saya. Saya menikmati itu. Itu pasti. Jadi tidak perlu kita pusing-pusing. Bagaimana saya harus melepaskan kebudayaan saya? Gak usah kita pusing-pusing. Yang kita perlu fokuskan sekarang adalah bagaimana saya menyerap kekayaan Kristus. Bagaimana saya berakar di atas Kristus. Bagaimana saya memikirkan hal-hal di atas. Bagaimana saya mencari hal-hal di atas. Ini keperluan kita hari ini. Kalau kita sudah melakukan itu, saya sangat yakin ya, kita bisa menggantikan kebudayaan kita. Kristus bisa kita ekspresikan. Makin hari kita bertumbuh, kita makin serupa dengan gambar pencipta kita. Amin. Mulia bagi nama Tuhan ya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami sungguh berada dalam belas kasihan-Mu. Tuhan, kami bisa melihat sedikit mengenai manusia baru ini. Tuhan, terus wahyukanlah Tuhan mengenai manusia baru. Amin. Supaya setiap hari kami makin menyesap diri-Mu. Amin. Oh Tuhan, mengambil Dikau sebagai unsur penyusun manusia baru itu. Amin. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh berkatilah gereja-Mu di Solo Raya Tuhan. Amin. Bila saudari bisa menyatakan diri-Mu. Amin. Tuhan Yesus, supaya kami tidak fokus kepada kebudayaan, ya, tapi kami fokus kepada diri-Mu. Amen. Tuhan, mengalihkan perhatian kami kepada Kristus. Ya. Terima kasih ya Tuhan. Ya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Kami mau bisa menggantikan kebudayaan kami. Amin. Kami mau fokus dengan perkara di atas Tuhan. Amin. Ya Tuhan, berkati terus diri kami. Amin. Supaya kami bisa tetap fokus pada perkara yang berkaitan dengan diri-Mu. Amin. Tidak mau fokus kepada perkara di bumi. Ya. Karena bumi adalah kuasa iblis Tuhan. Ya. Tuhan Yesus, kami perlu diri-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Biarlah kami semakin hari bisa memasuki berita ini. Amin. Oh Tuhan, belajar berpaling terus kepada Dikau. Amin. Oh Tuhan, mengarahkan pikiran kami ya, pada perkara-perkara,
kepada hal-hal yang di atas, Amin. bukan yang kelihatan. Ya. Oh, dapatkan kami Tuhan, Tuhan Yesus. supaya kami tidak kendor. Amin. Terus Tuhan bertumbuhlah di dalam kami Amin. setiap hari. Ya. Tambahkan unsurmu lebih banyak di dalam kami, Amin. sehingga tanpa sadar Ya. kami bisa terlepas dari setiap kebudayaan yang membelenggu kami. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Amin.